menerima warisan pengajaran itu dari orang tua kita, dari kakek nenek kita. Itu namanya Kristen turunan, saudaraku ya, Kristen keturunan. Itu baik, karena memang iman itu harus diwariskan. Dan anak-anak harus menerima warisan iman itu kekayaan yang luar biasa. Namun, saudara, ada saat di mana kita sebagai orang Kristen yang mewarisi iman dari orang tua, kita harus mengalami perjumpaan sendiri dengan Bapa Surgawi di dalam nama Yesus. Shalom saudaraku. Saudara, kita akan membaca kisah perjumpaan Yakub dengan Tuhan di Betel. Saudara, itu adalah kisah klasik di mana tentunya Anda, kita semua sudah tahu kisahnya. Nah, kita akan lihat dalam Kejadian 28 ayat yang ke-10 mulai, saudara. Ini perikopnya berjudul Mimpi Yakub di Betel. Itu adalah encounter yang pertama antara Yakub dengan Tuhan. Saya bacakan saudara ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Jadi bantal itu batunya. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat 12, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya, sebuah mimpi yang luar biasa, saudaraku. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Yod-Heh-Woh-Heh, ya, T-U-H-A-N huruf besar, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Ishak adalah ayah dari Yakub. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kemudian ayat 14 ada janji. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur dan barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudaraku, inilah kisah perjumpaan atau encounter dari Yakub dengan Allah. Nah, saudaraku, pada waktu Tuhan menyatakan diri melalui mimpi itu, ya, di mana Yakub melihat dalam mimpi itu ada tangga yang menghubungkan antara bumi dengan sorga, dan kemudian ada malaikat-malaikat Allah yang naik turun, kemudian ada firman Tuhan berdiri di samping dan berfirman, Akulah Tuhan, Yod-Heh-Woh-Heh, Yahweh, Yehova, Allah Abraham, nenekmu, kakekmu ya mestinya ya, moyangmu, kakekmu, dan Allah Ishak, ayahmu, kan begitu, saudara. Jadi Tuhan itu memperkenalkan diri kepada Yakub, aku ini adalah Allah dari kakekmu dan Allah dari ayahmu. Dan saat itu Tuhan menyatakan diri bahwa aku sekarang berjumpa dengan engkau. Nah, di sini saudaraku kita perlu merenung. Jadi rupa-rupanya sebelum perjumpaan itu, pengenalan Yakub dengan Tuhan itu adalah pengenalan karena dia menerima kesaksian, pelajaran, didikan dari orang tuanya. Ishak mengajar kepada putranya Yakub ini bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Ada pencipta kita, yaitu Yod-Heh-Woh-Heh, gitu ya.
yang menjadi Allah kita, sesembahan kita, Tuhan kita, pencipta kita, dialah pencipta langit dan bumi dan seterusnya, itu diajarkan kepada putranya. Yakub sejak kecil sudah diajari akan hal itu. Ini warisan iman, saudara. Tetapi bagi Yakub, pribadi dari Allah, pribadi dari Tuhan itu adalah pribadi ya Tuhannya papa, Tuhannya kakek Abraham, papa Ishak. Bukan Tuhanku, karena aku belum lihat dia secara pribadi, belum mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan ketika Tuhan menyatakan diri, Tuhan memperkenalkan dirinya itu, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Kemudian ada janji bahwa tanah yang di mana engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu dan sebagainya. Kemudian ada janji bahwa keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Itu, saudaraku. Nah, saya ingin kita terapkan dalam hidup kita. Ada banyak orang-orang Kristen turunan, saudara. Dia menjadi Kristen karena memang dia lahir dalam keluarga Kristen. Dia diajari untuk percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kita kenal dalam kekristenan sebagai Bapa, dan kita pun mengenal Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Putra Allah, Firman yang menjadi manusia, Firman Allah yang menjadi manusia. Kita menerima warisan pengajaran itu dari orang tua kita, dari kakek nenek kita. Itu namanya Kristen turunan, saudaraku ya, Kristen keturunan. Itu baik, karena memang iman itu harus diwariskan. Dan anak-anak harus menerima warisan iman itu kekayaan yang luar biasa. Namun, saudara, ada saat di mana kita sebagai orang Kristen yang mewarisi iman dari orang tua, kita harus mengalami perjumpaan sendiri dengan Bapa Surgawi di dalam nama Yesus. Nah, pengalaman itu harus dikondisikan. Tuhan itu mengkondisikan peristiwa perjumpaan itu saatnya adalah ketika Yakub sendirian. Selama Yakub masih bersama dengan ayah ibunya, ya ini kan cerita kalau mundur ke belakang, latar belakang dari kisah Yakub, perjumpaan Yakub dengan Tuhan di Betel ini kan dia melarikan diri. Karena dia mau dibunuh sama Esau, ya. Setelah dia menipu kakaknya dengan kacang merah, ya, hak kesulungan, kemudian berkat yang mestinya untuk kakaknya dari ayahnya itu diambil dia. Esau marah-marah, kemudian Esau mau bunuh dia sama mamahnya, sama Ribka, dia disuruh pergi ke Haran, ke tempat pamannya yang tempat jauh. Nah, Yakub bukan seorang pemburu yang biasa keliaran, dia adalah orang rumahan. Jadi dia harus tercabut dari kenyamanan, tercabut dari keamanan untuk dia mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, saudara, dari kisah ini kita belajar untuk sebuah perjumpaan itu terkadang kita harus dipisahkan dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, dari iman mereka yang sudah kita terima, itu kita harus terpisah. Untuk apa? Untuk kita ngalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, pada waktu itu memang Yakub tentunya sedih, saudara. Dia tidak pernah ya seperti itu. Dia pergi jauh sendirian, sampai dia kesepian di jalanan, malam hari dia tidur di mana, ambil batu, kemudian dia berbaring, jadikan batu itu bantal. Nah, disitulah Tuhan menyatakan diri. Tuhan memberi dirinya itu, memperkenalkan dirinya itu, berjumpa dengan Yakub. Nah, saudaraku, kalau kita membaca lebih lanjut ya, kita coba lihat ayat 16.
ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Jadi Yakub itu kaget sekali. Ini pengalaman pribadiku, ini bukan pengalaman papa, ini bukan pengalaman kakek, ini pengalamanku. Nah, saudara harus sampai ke sana, ngalami jumpa dengan Tuhan secara pribadi, melalui pengalaman. Nah, untuk itu biasanya ya harus nggak enak dulu, harus terpisah dari kenyamanan, terpisah dari perlindungan akan ayah dan ibu yang selama ini menjadi tempat dia itu berlindung. Dia terpisah, saudaraku. Saya ingin sampaikan bahwa seringkali perjumpaan kita dengan Tuhan itu ketika kita sedang sendirian. Kita terpisah dari orang-orang yang menjadi pegangan buat kita selama ini. Kita dipisahkan dari itu. Pegangan kita nggak ada lagi. Nah, pegangannya apa? Ya Tuhan. Untuk itu Tuhan menyatakan diri. Aku adalah Allah nenekmu Abraham. Aku adalah Allah dari ayahmu Ishak. Dan sekarang aku adalah Allahmu. Nah, itu saudaraku. Nah, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus juga harus seperti itu. Bukan Tuhan Yesus yang kita dengar dari sejak kecil dari orang tua kita. Tapi Tuhan Yesus yang kita terima secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebuah pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi. Nah, kita lihat ya ayat 17. Ia takut, nah, itu memang membuat seseorang gentar ketika terjadi peristiwa rohani yang luar biasa. Perjumpaan itu membuat kegentaran. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudaraku, akhirnya Yakub itu menyadari bahwa tempat yang sunyi di Betel itu, saudara, itu sesungguhnya bukan masalah apa yang dilihat mata, tapi pengalaman perjumpaan di tempat itu menjadikan tempat itu dia katakan gerbang surga. Artinya apa? Pengalaman perjumpaan itulah yang membuat saudara dan saya terhubung dengan surga. Gerbang itu kan pintu ya, pintu yang membuat kita bisa masuk ke sana. Itu tangga yang dia lihat itu ya, tangga yang sampai bisa masuk surga. Tangga di mana ada malaikat naik turun itu, saudara. Ya kan? Nah, kemudian 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil yang dipakainya sebagai alas kepala. Batu biasa, saudaraku, mungkin batu agak panjang gitu, dan mendirikan itu menjadi tugu. Kemudian dia menuang minyak atasnya, yang menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz, ya. Nah, kemudian ayat 20. Nah, ini karena pengenalan Yakub dengan Tuhan itu masih sangat minim, maka urusannya adalah urusan hidup sementara. Meskipun dia tahu itu gerbang sorga, meskipun perjumpaan dengan Allah itu adalah terbukanya gerbang sorga, terhubungnya dia dengan sorga. Saat itu dia tahu bahwa dia punya akses ke sorga, gitu ya, karena dia sudah mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh inilah. Ini kan kembali kepada fakta di mana aku ini saat ini sedang mengadakan perjalanan yang berbahaya, yang aku nggak tahu nasibku, menuju ke Haran, ke tempat paman Laban kan gitu, karena dia tujuannya mau ke sana. Jadi ini dia kembali kepada urusan yang sementara, urusan jasmani, urusan kehidupan yang di bumi ini. Dia menjalani hidup itu. Nah, dia berkata, kalau engkau menyertai, engkau yang di sorga menyertai aku yang di bumi ini, dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini,
Saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia bukan saja menyediakan sorga, tapi dia juga akan memelihara Anda selama di bumi. Nah, karena Yakub belum kenal dengan Tuhan, maka dia bernasar ini ya. Dia dengan nasar, kalau jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Nah, makanan dan pakaian itu kan kebutuhan jasmani, saudara, yang paling dasar. Dia tidak tahu aku nanti makan apa, bekalku ini akan habis, kan begitu, saudara. Tapi dia sudah berjumpa dengan Tuhan, pintu gerbang surga sudah terbuka, dia sudah terhubung dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah neneknya, dan Allah dari ayahnya yang memperkenalkan diri dan sekarang menjadi Allahku. Aku ingin punya pengalaman perlindungan dari engkau langsung, bukan lewat nenek, bukan lewat ayah. Paham ya, saudaraku ya? Seperti itu. Nah, kemudian dia berkata, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, ayat 21, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Waduh, ini sepertinya kurang ajar ya, ngomong sudah benar-benar dia Tuhan, benar-benar dia Allah, tapi dia akan jadi Allahku gitu ya, tapi buktikan dulu gitu. Ya, tapi itulah perjumpaan pertama yang memang pengenalannya masih sebatas urusan-urusan jasmani. Karena kekhawatiran dari Yakub saat itu adalah bagaimana aku bisa melanjutkan hidup. Di tengah jalan aku dicegat begal, aku mati, aku nggak bisa apa-apa. Di tengah jalan aku ketemu singa, aku diterkam singa, aku juga mati, nggak bisa apa-apa. Siapa yang melindungi aku, siapa yang menjaga aku? Kalau aku kelaparan, aku makan apa? Siapa yang akan bantu aku, nolong aku? Haran itu letaknya di mana dia nggak tahu, belum ada GPS, saudaraku, waktu itu. Jaraknya berapa juga dia kira-kira aja, pokoknya arahnya sana. Tanya-tanya orang gitu. Ya, jadi saudara ngerti ya situasinya. Jadi dia berkata, Tuhan engkau jadi Allahku kalau engkau memelihara aku. Saudara, ini wajar. Pengenalan pertama dari seorang dengan Tuhan, itu pasti urusannya adalah urusan pemeliharaan yang sementara. Jadi seringkali kalau ada orang Kristen baru, yang baru berkenal dengan Tuhan, itu kesaksiannya adalah tentang, Tuhan, kalau engkau memberkati aku, bisnisku ini sukses, maka engkau benar adanya. Gitu ya, itu ya wajar caraku itu untuk orang-orang yang baru pertama kali mengenal Tuhan. Tapi tentunya harus ada pertumbuhan rohani yang beranjak lebih dewasa. Kemudian sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Emangnya Tuhan butuh duit? Emangnya Tuhan itu butuh perpuluhan? Ya, ini kan hanya perjanjian. Dia janji pada diri sendiri, janji pada Tuhan yang dia baru kenal. Nggak salah, saudaraku. Saudara berkata, Tuhan kalau engkau bikin sukses akan proyek yang saat ini sedang aku doakan dan engkau betul-betul menolong sukses, nanti semua hasilnya aku akan persembahkan 10% untuk engkau gitu, untuk pekerjaanmu. Juga enggak salah, saudaraku. Tapi saudara, dari sini kita tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu harus progresif. Awalnya seperti itu, urusan-urusan jasmani. Tapi nanti setelah itu lewat, harus bertumbuh menjadi dewasa. Kita mengenal dia lebih dan lebih dan lebih lagi. Saudara, dari Kristen keturunan, saudara harus menjadi Kristen pengalaman pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.